Lantas seperti apakah proyeksi laju IHSG di tahun depan yang masuk ke dalam tahun politik ya? Berbagai macam spekulasi memang sudah mulai bermunculan ya. Langsung saja kita akan ulas bersama dengan Direktur Utama Sinarmas Sekuritas Bapak Jamil Salim Konpoy. Pak Jamil, selamat sore. Selamat sore. Menarik ya Pak, 7.700 ada asal ya Pak belakangnya ya. Pemilunya atau pemilihan presidennya khususnya berlangsung satu putaran begitu ya. Seperti apa sebenarnya market lumayan mengkhawatirkan perputaran perpolitikan ini Pak. Artinya ada pilpres satu putaran dan dua putaran ini terhadap kerentanan di market nih Pak Jamil. Ya, saya kira pemilu kali ini tidak akan berdampak negatif ya. Dan kita tidak terlalu mengkhawatirkan siapapun pemenangnya ya. Karena kita yakin pemilu kali ini akan menghasilkan pasangan yang cukup baik dan bisa diterima oleh market. Jadi kita yakin, kita optimis bahwa Pilpres 2024 nanti akan berdampak positif terhadap IHSG kita. Kekhawatirannya mungkin karena tidak ada incumbent gitu ya Pak ya. Jadi ini nama-nama baru, orang-orang baru yang pasti akan jadi presiden kita begitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai historical, setiap ada pemilu seperti apa sih Pak sebenarnya respon IHSG sendiri Pak? Kalau kita lihat data historis selama 20 tahun pemilu dari 2004 sampai sekarang itu IHSG selalu berada dalam tren positif ya, apalagi setelah Pilpres selesai gitu ya. Tapi dengan catatan kalau seandainya Pilpres berlangsung satu putaran, karena kalau berlangsung dua putaran tentu akan menjadi banyak ketidakpastian ya di market, dan itu juga cost-nya akan sangat tinggi ya, beban buat ekonomi kita. Yaitu pernah terjadi di pemilu sebelumnya, pada saat terjadi putaran kedua itu indeks sempat turun. Ya, tapi kita harapkan kali ini bisa berlangsung satu putaran sehingga ketidakpastian akan menjadi semakin pendek, sehingga kita bisa fokus kepada program-program dan juga penyusunan kabinet dan juga menteri-menteri yang terpilih nantinya gitu. Oke, berarti berharapnya ini akan berjalan smooth-smooth saja begitu ya, baik-baik saja ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya prediksi di tahun 2023 ini kan ketika pandemi kemudian beralih ke endemi kan sebenarnya kita berharap tahun ini IHSG bisa performnya sangat baik dan bisa mencetak ke level-level atas. Tapi kan kita tahu ya bahwa volatility sangat terjadi di tahun ini, the Fed dengan segala macam dinamikanya, dan market kita ternyata tidak terlalu merespon baik gitu ya, sampai dengan akhir-akhir ini aja hanya bergerak di kisaran 72, 69, 72, nggak jauh-jauh dari situ ya Pak ya. Nah tahun depan selain sentimen politik sebenarnya apa sih yang harus diwaspadai? Karena kan the Fed juga masih akan jadi fenomena tersendiri di tahun depan Pak. Ya memang tahun ini very challenging ya. Kalau kita lihat industri pasar modal kita khususnya saham ya, kita tahu bahwa transaksi di bursa itu selama tahun ini compare dengan 2022 itu terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Menurut data per akhir Oktober itu transaksi di bursa itu mengalami penurunan 31%. Ya, jadi memang tahun ini cukup berat lah buat industri pasar saham karena memang terjadi banyak faktor ya, khususnya faktor eksternal yang memang kita tidak bisa pungkiri bahwa itu terjadi banyak ketidakpastian di luar gitu ya. Dan baru akhir-akhir ini kita lihat indeks sedikit bergairah dan asing sudah mulai masuk ya. Apalagi kalau kita lihat the Fed sendiri sudah memberikan sinyal yang dovish ya terhadap kemungkinan rencana penurunan suku bunga di tahun depan ya. Dan itu memberikan sentimen positif. Bahkan kalau kita lihat di Amerika sendiri, bursa Amerika itu indeks Dow Jones itu sempat menyentuh all time high. Ya, itu sebagai respon positif terhadap kebijakan the Fed. Jadi saya kira itu juga akan sangat mempengaruhi sentimen pasar saham di Indonesia. Oke, berarti dinamikanya bukan hanya terjadi di dalam negeri tapi luar negeri juga akan menjadi kontribusi. Saya kira akan lebih banyak market kita dipengaruhi oleh faktor eksternal ketimbang faktor internal. Eksternalnya lebih dominan ya. Nah kalau kita lihat dari level 7.700 gitu yang disampaikan dengan pemilu yang akan diadakan satu putaran, menurut Anda seperti apa sih? Apakah misalnya memang secara fundamental
memang bisa begitu IHSG akan ditutup di tahun 2024 mendatang itu di 7.700 Pak. Itu termasuk level-level yang cukup make sense atau tidak ya? Karena kan kalau kita akumulate ke 7.700 pasti secara P ratio kita akan mahal gitu ya posisinya ya. Dari level saat ini yang di 13-14 kali. Anda melihatnya seperti apa Pak Jamil? Ya, kalau akhir tahun ini mungkin kita prediksi indeks bisa menyentuh 7.300 dan kalau kita prediksikan juga tahun depan 2024 indeks 7.700 itu sangat dimungkinkan terjadi, bahkan skenario bullish ya itu bisa menyentuh level 8.000 berarti all time high untuk IHSG kita. Betul. Nah, di level 8.000 berarti PE kita bursa itu sekitar 15 kali. 15 kali. Ya. Dan kalau saya merasa sih kita optimis tahun depan IHSG di level 7.700 itu bisa kita capai. Oke, berarti sangat-sangat terbuka begitu ya. Secara fundamental, maturity dari investor kita ini seperti apa? Karena kan kita drive marketnya juga pasti balik lagi ke investor begitu ya. Dan semangat mungkin dari emiten yang akan IPO, mungkin nanti kita akan perdalam ke sana. Cuman seperti apa sih secara karakteristik kemudian para investor kita lumayan akan bergeliat di tahun 2024? Karena kalau sekarang kan 2023 kayaknya saya rasa nggak terlalu bergeliat ya Pak. Ya turnovernya tiap hari juga segitu-gitu aja. Nggak tinggi double digit seperti tahun-tahun sebelumnya. Ketika pandemi bahkan kita sempat di 20T sampai dengan 25T gitu ya. Dan ini tidak terjadi di 2023. Seperti apa Pak Jamil? Ya kita melihat 2024 akan lebih banyak optimisme lah dibanding 2023. Karena kita percaya pada saat tahun politik atau pemilu itu berdasarkan historical itu memang terjadi animo yang cukup tinggi di pasar saham ya, dan kita tahu yang namanya pemilu itu adalah sebuah pesta ya, pesta demokrasi, dan itu yang namanya pesta terjadi satu keriuhan ya, terjadi satu keramaian, dan itu adalah satu hal yang positif untuk pertumbuhan ekonomi kita, dan juga itu akan menjadi akan diikuti juga oleh pasar saham kita ya, karena itu akan direspon positif. Ya, jadi kita optimis tahun 2024 walaupun terjadi pemilu di tahun politik 2024 kita optimis animo investor itu akan tinggi juga berdasarkan historical sebelumnya. Oke, berarti ada respon yang cukup baik juga begitu ya dari investor. Apalagi kalau ditambah nanti faktor eksternal ya, terjadi pembalikan arah dari suku bunga The Fed, ya itu tentu akan menambah, mengimbus kita punya pasar saham ya, asing akan kembali masuk, dan tentu kita tahu bahwa pasar saham kita masih didominasi oleh asing juga ya. Begitu asing masuk khususnya ke saham-saham yang blue chip, ini akan menjadi hal yang menggairahkan ya, karena disitulah saham-saham yang berkapitalisasi besar khususnya blue chip itu akan membantu ya animo investor kita gitu. Iya, sangat menarik ya. Kalau Sinarmas sendiri meletakkan positioning dengan skenario apa nih Pak? Agresif, moderat gitu ya, atau konservatif nih nanti di 2024? Kita moderate to bullish ya. Oke. Jadi menurut saya level yang sangat sangat mungkin dicapai itu di level 77, tapi tidak terbuka kemungkinan kalau ya itu kembali lagi ya beberapa faktor mendukung ya skenario bullish juga bisa dimungkinkan.